Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu saja semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pak Guru senang melihat semua wajah ceria di sini. Seperti biasa, mari kita awali dulu pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa, mulai. Sekian. Terima kasih. Semoga Allah memberi kepada kita semua kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 2 yang Pak Guru cintai, untuk hari ini Pak Guru juga akan masuk ke kelas 3. Kenapa? Karena kebetulan untuk Pak Guru kelas 3 berhalangan hari ini nggak bisa hadir, jadi nanti yang menggantikan Pak Guru. Jadi tolong nanti ketika Pak Guru pakai kelas 3 bergantian kelas 2, kalian tetap tenang ya. Jadi jangan ribut karena bergantian mengajar kelas 2 dan kelas 3. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, tadi setelah berdoa, mari kita absen dulu. Adakah teman kalian yang hari ini yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Alhamdulillah ya. Absensi hari ini berarti nihil ya. Semuanya berangkat semua. Mari kita apresiasi kepada kalian semua yang hari ini sudah mau berangkat untuk menuntut ilmu. Baik, apresiasi kita dengan melakukan tepuk semangat ya. Oke. Sekali, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih anak-anak. Semoga tadi yang kita sama-sama tepuk semangat itu artinya berarti kita harus semangat hari ini untuk mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, materi hari ini, pelajaran hari ini adalah pelajaran IPA ya, yang mana nanti kita akan membahas tentang mengidentifikasi hewan dan tumbuhan yang membahayakan atau menguntungkan bagi makhluk itu. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah siswa dapat mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang merugikan manusia. Itu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, semua yang ada di ruangan ini, tolong buka bukunya, buku paketnya, alat tulisnya semuanya, silakan diletakkan di atas meja kalian karena sebentar lagi kita akan mulai pelajaran untuk hari ini. Ini sebelum masuk ke materi inti, ini Pak Guru punya gambar ya, punya sebuah gambar. Di sini ada gambar, lihat anak-anak ya. Ada gambar apa di sini? Iya betul. Ada gambar ayam goreng, ada gambar telur. Nah yang kedua ini, telurnya itu ada telur yang sudah dimasak dalam kondisi digoreng, yaitu telur mata sapi. Dan yang kedua ada telur rebus. Anak-anak mana yang lebih suka antara telur rebus dengan telur mata sapi? Ya, meskipun semuanya berbeda kesukaannya, ada yang direbus, ada yang digoreng, tapi manfaatnya, kegunaannya buat tubuh kita, tubuh manusia khususnya itu sama-sama. Kenapa? Karena keduanya mengandung protein. Dan siapa yang suka ayam goreng? Iya, Pak Guru juga suka ayam goreng. Ya artinya apa? Ayam goreng ini juga manfaat bagi manusia. Nah yang nanti yang Pak Guru mau tanyakan dari gambar ini, sumber dari gambar ini yaitu ayam goreng, ada telur rebus, dan ada telur mata sapi. Ini sumbernya dari
hewan. Betul? Iyalah, nanti kalian silakan kalian ya dibagi 5 kelompok karena jumlah di sini siswanya ada 25 pas ya. Jadi nanti ada 5 kelompok, dibagi per kelompok ada 5 anak. Silakan kalian bagi masing-masing. Nggak usah Pak Guru yang membagi, kalian cari teman sendiri ya. Nanti kalian yang di meja belakang itu di kelompok 1 ya, dapatin lagi kelompok 2, itu kelompok 3 kamu ya, itu kelompok 4, terus tinggal 2 itu yang belakang, terakhir kelompok 5 ya. Nanti silakan nanti mendiskusikan tentang apa ya, tentang dan mengamati tentang menuliskan keuntungan manfaat dari hewan yang ada di sekitar kita atau sekitar kalian. Silakan, jadi kalian mencari hewan, ada 4 hewan saja atau 5, boleh silakan 5 aja, 5 hewan. Silakan kalian cari 5 hewan itu dan tuliskan manfaatnya atau kegunaannya buat manusia. Oke, siap? Ya. Setelah ini karena Pak Endo akan masuk dulu ke kelas 3. Tolong tenang ya, disusun dulu. Dan nanti kalian silakan buat kelompok. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini, kelas 3? Iya, tentu saja semuanya semoga sehat ya. Keadaan baik-baik saja. Mohon maaf sebelumnya, hari ini Pak Yanto yang masuk kelas 3. Kenapa? Karena kebetulan Pak Nasen nggak berangkat anak-anak. Jadi ini Pak Yanto masuk kelas 3. Ini juga bergantian. Tadi Pak Yanto masuk kelas 2, dan sekarang di kelas 3. Tapi tenang aja, meskipun Pak Yanto mengajar 2 kelas, insya Allah semoga pembelajaran dalam hari ini bisa maksimal, tidak ada halangan. Oke, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa dulu sesuai keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan. Absen ya anak-anak ya. Kita absensi dulu. Siapa hari ini kasih nggak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Jadi sama dari kelas 2. Kelas 2 pun hari ini alhamdulillah berangkat semua. Samanya kelas 3. Oke, untuk lebih semangat lagi di kelas 3 seperti tadi yang Pak Yanto sampaikan Pak Yanto di kelas 2. Mari kita sama-sama bertambah semangat. Tepuk semangat ya. 7 ya. Oke. Sekali. Tepuk semangat. 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 Iya, semoga semangat hari ini. Langsung aja. Hari ini anak-anak kelas 3 yang Pak Guru cintai, kita akan belajar itu mata pelajaran matematika. Seperti halnya yang kemarin pertemuan kemarin Pak Endo lihat di buku Harian Panastain itu sudah menyampai uang ya. Maka kita lanjutkan materi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Endo sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama tujuannya itu apa? Tujuannya adalah siswa dapat mengenal mata uang rupiah. Yang kedua, tujuan yang kedua, siswa dapat menghitung nilai sekelompok mata uang yang beragam nilainya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan harga sejumlah uang. Senang nggak anak-anak? Senang ya? Karena kita berbicara tentang uang. Karena apa? Semua manusia pasti butuh uang. Kalian juga. Kalian berangkat sekolah, diberi uang saku sama orang tua kalian. Dalam bentuk apa? Uang kan? Iya. Jadi kita akan belajar bersama tentang uang. Oke? Siap ya? Ya, sebetulnya Pak Endo punya gambar nih. Punya gambar tentang uang ini. Kelihatan ya, jelas sekali ya anak-anak ya. Iya, ini yang pertama, ini adalah uang cetakan terbaru. Cetakan terbaru yang dicetak oleh Bank Indonesia. Ini ada nominalnya atau besarannya. Ada 1.000 rupiah, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000,
20.000, 50.000, dan terakhir 100.000. Ini uang dalam bentuk kertas. Adapun uang dalam bentuk logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disahkan apa? Ini ada 500 rupiah sama 1.000 rupiah. Ya kenapa? Ya ada 200, cuma pengen ngegambarkan karena jarang sekali kalau orang itu mengeluarkan nilai mata uang 200. Nah ini yang ada di gambar di sini ada 500 sama 1.000. Jadi kalian akan belajar tentang ini ya untuk lebih mengenal lagi ya uangnya. Jadi kalau kalian beli jajan, kalian uangnya beli bakso atau beli cilok, kalian uang 1.000, harganya ciloknya 500, berarti kembalinya berapa? Nah itu kamu harus tahu. Ataupun nanti kalau kalian untuk membeli ballpoint di koperasi sekolahan ada uang 5.000 tapi bukunya harganya cuma 2.000, kembaliannya berapa? Nah sekarang ayo diskusikan dengan teman kamu di kelas 3 karena jumlahnya di sini ada 20 ya. Pak Guru pengen satu kelompok itu ada 4 anak saja. Silahkan dibagi ya, dibagi dulu. Nah ini nanti untuk tugasnya apa? Tugas kalian adalah ini gambar yang Pak Anto sebutkan di sini, yang ada di sini gambar ini. Silakan kalian tuliskan nominalnya besarannya berapa. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ditulis nominalnya atau besarannya berapa. Oke, siap ya? Iya. Kalau udah siap, silakan didiskusikan sekarang. Pak Yanto akan kembali kelas 2 lagi. Oke? Iya. Terima kasih. Silakan. Halo, kelas 3. Iya. Kelas 2 ya? Iya, kelas 2 ya. Tadi sampai mana kelas 2? Ini tadi sampai kalian diskusi tentang hewan yang menghasilkan atau yang menguntungkan bagi manusia. Ini bagaimana coba? Apa yang kalian temukan gambar hewan-hewan yang ada di sekeliling kamu tentang hewan yang bermanfaat bagi manusia? Coba kelompok 1. Iya, ayam, terus sapi, ya. Apalagi? Kambing. Ya. Apa lagi? Kucing. Kucing apa manfaatnya? Yang lain aja, yang lain, jangan kucing yang lain. Iya, lebah. Kelompok 2 bagaimana? Bagus. Kelompok 3? Ya, pas kelompok 4? Iya, bagus. Kelompok terakhir, kelompok 5? Iya, berarti kalian sudah paham semua hewan-hewan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan sedikit tentang hewan-hewan atau makhluk hidup yang menguntungkan atau merugikan buat manusia. Tidak cuman hewan ya, tumbuhan juga ya. Jadi peranan hewan bagi manusia, bermacam-macam hewan dan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita tidak boleh merusaknya. Kita harus merawatnya supaya tetap lestari, tetap berkembang. Hewan ada yang diambil dagingnya. Kamu pernah makan daging kan? Iya, itu diambil dari beberapa hewan yang penghasil daging. Dan juga kamu pernah minum susu? Itu juga sama, susu pun itu hasil dari hewan. Terus ada lagi telur. Nah, selain dari daging, susu, telur ataupun bulunya, ternyata hewan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai tenaga. Diambil tenaganya. Contohnya apa ini? Pak Edo punya gambar lagi nih. Nih, kalian lihat di sini ada gambar hewan-hewan yang menguntungkan bagi manusia. Ini ada kerbau. Kamu lihat tadi. Tadi Pak Edo kan sampaikan ya, bahwa itu ada hewan yang digunakan yang bermanfaat, dimanfaati manusia untuk
tenaganya, yaitu kerbau. Betul. Kerbau itu digunakan atau dimanfaatkan manusia yaitu untuk menarik bajak. Iya, di sawah. Ini contohnya ini. Ataupun kuda. Kuda pun selain bisa di dalam masa sekarang itu, kuda itu juga bisa dimanfaatkan dagingnya ataupun bisa dimanfaatkan tenaganya. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau kuda itu menarik delman atau dokar, itu pun menggunakan kuda. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang bermanfaat bagi manusia, yang diambil bulunya, diambil tenaganya, dagingnya, dan susunya. Ada satu hewan lagi nih, yaitu namanya apa anak-anak? Iya, lebah, pinter. Ini juga bermanfaat bagi manusia. Diambil apanya? Yang rasanya manis itu loh. Iya, betul. Diambil madunya. Kalau gambar yang terakhir ini jelas kamu nggak asing ya. Ini sering kamu minum. Ya, selain diambil dagingnya, juga diambil susunya. Ini contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia. Oke, mengapa orang itu memelihara kuda atau sapi? Kuda dipelihara untuk diambil tenaganya. Tadi sudah saya sampaikan. Kuda dapat dipakai untuk menarik delman atau dipakai untuk berolahraga. Contohnya apa? Contohnya ada namanya balapan kuda, pacuan kuda. Itu kan kuda untuk balapan, berarti manfaat buat manusia. Sapi dipelihara karena diambil dagingnya, susunya, tenaganya. Dan jangan lupa, kotoran sapi pun, kotoran hewan pun juga ada yang bermanfaat bagi manusia. Untuk apa? Digunakan sebagai pupuk kandang, ya kan? Jadi kalau dengan pupuk kandang dan kotoran sapi, kotoran hewan itu, tumbuhan akan semakin berkembang, semakin subur. Artinya apa? Berarti hewan sangat menguntungkan buat makhluk hidup, entah itu buat manusia atau bagi tumbuhan. Sekarang yang kedua, peranan tumbuhan bagi manusia. Yang tadi pertama, peranan tumbuhan atau peranan hewan bagi manusia. Sekarang peranan tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan yang ada di sekitar kita ini bermacam-macam kegunaannya. Ada yang diambil bijinya, ya, biji kuaci itu kan yang kamu makan itu, biji kuaci dari tumbuhan matahari ya. Bunga-bunganya bisa itu biasanya buat untuk aksesoris ala orang pernikahan, bisa pakai bunga-bungaan itu untuk yang dipakai di kepala ya, untuk aksesoris rambut atau kepala, atau buahnya, ya kan? Kalian pernah sering sekali kan makan buah-buahan, ya, juga bisa diambil kalau kalian suka makan sayur-sayuran. Ini ada contoh gambar tentang sayur-sayuran atau buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, ya. Tumbuhan sangat berguna bagi manusia atau bagi kita. Ada yang dijadikan makanan, sayuran, obat-obatan, dan juga untuk hiasan. Tumbuhan yang dijadikan sumber makanan utama, contohnya yang kalian makan setiap hari, yang asal mulanya dari beras. Tumbuhan apa anak-anak? Betul, padi. Ataupun di daerah lain itu makanan pokoknya tumbuhan apa itu? Jagung. Iya, kalian suka jagung? Jagung ada yang direbus, ada yang dibakar. Adapun jagung yang dijadikan apa itulah yang bunyinya kalau di oven itu air meledak-meledak. Iya, popcorn. Andi suka popcorn, Andi? Iya, itu popcorn ya. Jadi tumbuhan yang diambil buahnya itu contohnya ada salak, ada pepaya, ada apel, ada anggur, jeruk, dan yang lainnya. Dan sedangkan tumbuhan yang dijadikan sayur-sayuran bagi manusia, kalian bisa lihat gambar di sini. Ini ada tomat, ada wortel, ada sawi, paprika, masih banyak sayur-sayuran. Ya.
Jadi tumbuhan itu berguna juga, manfaat juga bagi manusia. Tapi ada juga loh tumbuhan yang merugikan atau yang membahayakan buat makhluk hidup lainnya. Contohnya ini, Pak Yanto punya gambar ini. Ini adalah tali putri. Nah, tali putri yang warna kuning ini yang hidupnya di tumbuhan lain, sehingga tumbuhan lain itu tidak bisa berkembang, ataupun parasit atau benalu ini. Ya, biasanya kalau kamu lihat itu di pohon mangga itu banyak parasitnya atau benalunya. Kalau parasit atau benalu itu dia itu akan akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Nah, jadi merugikan. Nah, ditahu ya anak-anak ya. Itu tadi contoh dari hewan ataupun tumbuhan yang merugikan, yang menguntungkan buat makhluk hidup lainnya. Itu ya anak-anak ya. Paham ya? Oke, ini saya taruh dulu ya. Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan dari materi masalah tentang tumbuhan atau hewan yang merugikan atau menguntungkan buat manusia. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Yanto beri tugas, tolong dikerjakan. Kalau ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok, tugas individu ya. Satu anak tolong kerjakan ini per anak, tugasnya ada tugas 10 soal. Ini nanti Pak Yanto bagikan LKPD-nya ya, bagian lembar kerja peserta didiknya. Oke, sambil mengerjakan, nunggu selesai, Pak Yanto beralih dulu ke kelas 3. Gitu ya. Siapa anak-anak ya? Jangan ribut ya. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Mohon maaf kelas 3 ya. Tadi Pak Yanto di kelas 2 dulu untuk memberikan pelajaran, pengajaran sambil memberikan tugas. Sekarang kelas 3 kita lanjutkan. Nanti sama ya kelas 3 ya. Iya, membuat kelompok tentang mengamati, mengerjakan gambar yang tadi Pak Yanto tunjukkan ya. Menyebutkan nominal mata uang. Oke, sekarang kelompok 1 siapa yang berani maju? Silakan. Ya, silakan Mas. Berapa nominalnya ini? Ya, 1000, betul. Ini? Ya, 1000 sama ya gambarannya ya. Ini? Ya, 5000. Ini 20.000. Ini 10.000. Ini 50.000. Ini 100 ya, betul. Kelompok 2? Oke, sama hasilnya 3. Oke, kelompok 4 sekarang. Oh iya, sama, berarti itu paham semua ya tentang mengenal atau menebak nominal mata uang rupiah. Ini ya. Nah, sekarang kalian itu menghitung. Ini Pak Yanto masih gambar ini. Tolong dihitung. Ini kan ada tabel ya. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Nah, tabel 1 itu di jumlah ada berapa? Contoh ini ya, umpamanya 1000, 1500, 1000. Tambah jumlah, berarti jumlah keseluruhan berapa besarannya. Terus tabel 2 juga sama. Tabel 3 juga sama. Tabel 4 juga sama. Sekarang kalian kerjakan. Ini tabel, ada 4 tabel. Di jumlah keseluruhannya. Ya, jumlah keseluruhannya berapa hasilnya? Tabel 1, 2, 3, dan 4. Oke, Pak Yanto beri waktu berapa menit? 5 menit, bisa? Iya, silakan 5 menit dari sekarang. Ya, sudah ya, selesai ya? Ya, udah selesai, coba. Siapa yang mau maju? Ya, Siska, maju sini Siska, silakan. Sebutkan berapa yang pertama, tabel berapa? Berapa? 3.500, betul? Ya, yang kedua Siska, berapa?
8.000? Iya, betul. Yang ketiga berapa? Iya, 40.000. Yang terakhir? Iya, 250.000. Pinter, Siska. Yang lain jawabannya sama nggak dengan Siska? Sama? Oh iya, berarti sudah paham semua tentang uang, tentang menghitung uang. Oke, sekarang kalau sudah paham semua tentang bagaimana mengelola mata uang, menghitung uang secara kelompok. Nah, yang terakhir ya, menentukan harga sejumlah uang. Artinya apa? Artinya kalian belajar untuk jika kalian membeli sesuatu dengan nominal yang lebih besar dari yang kamu beli, itu kembalinya berapa? Nah, contoh, Pak Yanto punya uang 5.000. Pak Yanto beli roti harganya 3.000. Berarti bagaimana kembalinya seberapa? Ada yang tahu di sini, silakan. Iya, betul. Caranya ditambah atau dikurangi? Iya, caranya jelas dikurangi. Wong kita punya 5.000, beli rotinya 3.000, berarti kan harus dikurangi 5.000 dikurangi 3.000. Berapa hasilnya? Iya, 2.000. Lagi, contoh terakhir. Gampang ya? Ya. Pak Yanto punya uang 20.000. Pak Yanto membeli buku seharga 10.000. Berarti berapa kembaliannya? Ada yang tahu? Ya, silakan Gani. Berapa? Iya, 10.000. Dari mana? Ya, 20.000 diambil atau dikurangi 10.000. Hasilnya 10.000. Pintar ya. Berarti kelas 3 udah paham semua ya. Oke, sekarang tadi sudah diskusi kelompok. Sekarang ada mengerjakan pribadi ya, mengerjakan secara tugas individu. Ini ada 10 apa 5 soal ya? Ya, 5 saja wis. 5 soal saja. Silakan dikerjakan ya. Tolong jangan ribut. Pak Yanto ke kelas 3 dulu. Siap ya? Ada kelas 2 dulu, mohon maaf. Ya, siap? Ya, terima kasih. Dimulai dari sekarang. Ya, kelas 3. Maaf, kelas 2 ya. Kelas 2 bagaimana? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan, nanti Pak Yanto nilai. Dikumpulkan semuanya, tugasnya ya di meja Pak Yanto. Ya, nanti Pak Yanto nilai satu persatu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri di pertemuan hari ini? Oke, nggak ada ya? Cukup ya? Oke, cukup. Baik. Jadi dari tadi materi yang saya sampaikan, yaitu tentang hewan, tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, tentu saja kalau kamu lihat di lingkungan sekitar kita, sekitar kalian itu masih banyak hewan atau tumbuhan yang menguntungkan bagi kita semua, atau menguntungkan bagi makhluk itu, ataupun juga hewan, tumbuhan yang merugikan buat manusia. Tadi sudah pada sampaikan di materi tadi, apa yang menguntungkan tadi jelas, ada susu, apa sapi, ada kuda, ada ayam, banyak macamnya, ya kan? Ada lebah. Apa yang merugikan atau membahayakan? Nah, tikus bisa, hama, nah, bisa, dan masih banyak lagi. Dan juga tentang tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan? Kandungan gizinya, vitaminnya sangat baik untuk manusia. Yang merugikan apa? Nah, itu contohnya merugikan, ada tali putri tali, ada benalu atau parasit. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali hari ini. Pengen ucapan dulu. Insya Allah kita akan bertemu nanti di mata pelajaran selanjutnya, yaitu akan membahas tentang
peranan hewan bagi manusia, tumbuhan bagi manusia, atau hewan bagi manusia, tumbuhan bagi manusia. Tapi akan kita belajar ke depannya lebih lanjut lagi, karena masih ada satu pokok bahasan yang belum kita bahas. Oke, sama-sama kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, silakan boleh pulang. Pada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 3. Bagaimana? Tadi tugas kalian yang sudah dikerjakan? Oke, terima kasih. Coba sini silakan dikumpulkan semua satu persatu di meja Pak Yanto. Ya, semoga dengan tugas kalian tadi yang kerjakan, karena tadi udah pada paham semua, dan insya Allah hasilnya mungkin sangat baik sekali. Nanti coba Pak Yanto cek, Pak Yanto koreksi satu persatu. Kita akan bahas lagi nanti pertemuan selanjutnya untuk minggu depan. Tapi mohon maaf, mungkin minggu depan bukan Pak Yanto yang masuk, karena barangkali Pak Nastain sudah masuk. Nah, ini tugasnya. Yang ini nanti Pak Yanto silakan ke Pak Nastain. Gitu ya. Oke, karena ini sudah jam waktunya pulang, silakan disiapkan dulu. Ketua kelas silakan. Tapi sebelumnya ini Pak Yanto simpulkan dulu tentang materi hari ini, bahwa materi hari ini itu terkait masalah uang, masalah nominal uang atau besarnya uang. Jelas tadi digambar ada uang ribuan, yang kertas ya, ada uang 5.000, 2.000, 10.000, ada 20.000, 50.000, ada 100.000, dan uang logamnya itu ada uang logam yang nominalnya 500 dan ada yang 1.000. Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan anak-anak boleh pulang. Tolong hati-hati di jalan. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.